Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Kalsel, mengapa bukan kader sendiri, gitu ya? Iya, sebetulnya kami selalu ingin mengusung kader-kader utama Partai Demokrat yang memiliki keinginan dan juga kesiapan. Dan tentunya saya selalu mengingatkan kepada semua kader Demokrat untuk mengukur segala sesuatunya dengan baik. Saya sering berseloroh bahwa semangat harus diikuti dengan kesiapan. Kesiapan itu tentu bicara elektabilitasnya bagaimana, kemudian supporternya bagaimana, termasuk juga apakah memiliki kecukupan tiket dari koalisi partai-partai politik. Selain tentunya juga logistik yang harus dihitung, karena bagaimanapun pertarungan politik membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Tapi saya membuka ruang, kami membuka ruang dengan baik, mekanismenya juga jelas, dan tadi Ketua DPD termasuk kader-kader kami di Kalsel juga menyatakan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Bapak Muhyiddin dan Bapak Hanuriadi. Ini menunjukkan bahwa kami juga memiliki kedewasaan, rasional, dan tentunya melihat pasangan atau kandidat yang memiliki kans kemenangan yang baik. Jadi mungkin belum saatnya kader Demokrat maju secara langsung, tapi kami menjadi bagian penting dari koalisi yang dibentuk di Kalsel, dan mudah-mudahan seperti yang tadi kami sepakati bersama, Demokrat akan berperan dalam perjuangan, tapi juga insya Allah jika mereka menang menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami juga akan memiliki peran yang baik dalam pemerintahan 5 tahun mendatang, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, termasuk tentunya sinergi dengan jajaran parlemen di Kalsel, di DPRD yang ada di sana. Itu untuk Kalsel. Kemudian untuk Banten, teman-teman juga mengetahui selalu menarik untuk melihat dinamika dan konstelasi politik di Jawa, tentunya termasuk Banten, dan kita tahu memang ada potensi poros-poros koalisi yang terbangun, kemudian tadi disampaikan tidak sama dengan Golkar misalnya, atau Kim tidak selalu sama-sama. Ya, inilah yang harus kita terima sebagai realitas dalam politik, termasuk dalam pilkada. Seringkali semangatnya memang kita berupaya untuk mencari kesamaan-kesamaan dalam provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang memiliki nilai strategis bersama, tapi kami juga menyadari sejak awal bahwa tentunya masing-masing partai punya perhitungan, punya faktor-faktor yang dipertimbangkan, termasuk landscape atau konstelasi politik di daerah mungkin tidak selalu sama dengan apa yang terjadi saat Pilpres. Yang penting bagi kami, para pemimpin parpol di tingkat nasional maupun di tingkat daerah juga memiliki kesadaran itu. Sehingga tentunya saling menghormati dan saling memahami. Mudah-mudahan juga saling menerima. Dengan demikian, rasanya ini juga menjadi sebuah bentuk kedewasaan dalam berpolitik, tapi tidak berarti Kim tidak kompak, bukan begitu. Tidak berarti Kim tidak solid, bukan begitu. Karena kami punya visi misi yang jauh lebih besar dari urusan pilkada satu dengan pilkada yang lain. Kami lihat Indonesia, bangsa ini, fokus pada upaya membentuk pemerintahan ke depan yang juga efektif, yang solid, yang juga bisa menjawab berbagai peluang dan tantangan bangsa ke depan. Kalau kemudian ada dinamika satu dan lain hal, akibat pilkada itu hanya menjadi bagian dalam kedewasaan dan proses demokrasi dan politik di Indonesia. Tetapi sekali lagi, ini merupakan sesuatu yang insya Allah kami semua bisa saling terima dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian
Yang ketiga tadi terkait dengan DKI Jakarta. Mana tadi? DKI Jakarta, ya. Saya dan Partai Demokrat masih terus melakukan perhitungan-perhitungan, simulasi-simulasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak, komunikasi politik antar partai juga terus dilakukan. Sampai dengan kemarin atau 2 hari yang lalu, saya berkomunikasi dengan ketum-ketum Parpol Kim, juga masih mencari bentuk terbaik, ya. Tetapi tentunya belum ada keputusan terkait dengan DKI Jakarta. Jadi saya belum bisa berkomentar panjang tentang itu karena memang kami masih benar-benar menggodok dengan jernih dan tidak terburu-buru. Tetapi mudah-mudahan kalau nanti sudah lebih jelas saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat terkait Sumatera Utara. Sumatera Utara tadi, ya, terima kasih. Ini juga sama, kami secara umum terus berkomunikasi dengan Demokrat yang ada di daerah, yang ada di Provinsi Sumatera Utara, termasuk juga kabupaten kota yang ada di sana untuk melihat menakar kans kemenangan ke depan untuk pilkada ini, dan tentunya juga sambil melakukan simulasi siapa pasangan yang paling baik, kira-kira begitu, yang benar-benar membawa kans kemenangan yang terbaik tentunya. Dan sekali lagi, kalau belum diumumkan ya tentunya masih dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi ya insya Allah kalau sudah lebih jelas semuanya pasti akan juga saya undang lagi teman-teman sekalian untuk menghadiri acara penyerahan rekomendasi seperti malam hari ini. Dan yang terakhir, di luar dari urusan pilkada tadi ya. Tadi siap yang bertanya ya. Tentu saya tidak bisa mengomentari karena pengangkatan atau pelantikan jajaran kabinet, apakah itu menteri atau wakil menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tentunya Bapak Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan untuk melantik atau mengangkat 3 wakil menteri baru kemarin. Yang saya tahu tentunya saya hadir di acara tersebut, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Investasi. Saya rasa beliau yang bisa menjelaskan alasannya. Bagi kami yang jelas sebagai pembantu Presiden, ya kami ingin meyakinkan, saya sendiri tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri ATR BPN ingin meyakinkan 3 bulan terakhir menuju Oktober 2024, tepatnya 20 Oktober 2024, tugas-tugas kementerian itu juga bisa kita capai dengan baik. Berkejaran dengan waktu, iya. Kita ingin progresnya benar-benar optimal. Kalaupun ada yang belum tuntas karena berbagai alasan dan faktor, tentu kita juga harus mempersiapkan landasan yang solid, fondasi yang kokoh untuk menyiapkan agar pemerintahan 5 tahun ke depan juga bisa melanjutkan segala hal yang baik, yang positif yang telah tercapai, sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap yang belum tuntas, belum sempurna betul. Inilah semangat dari keberlanjutan dan juga sekaligus melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Saya rasa semangat ini yang ditanamkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga hal yang sama diyakini oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto. Beliau selalu mengatakan kita lanjutkan segala yang sudah baik, bukan hanya 10 tahun terakhir ini, tapi juga di masa atau periode-periode sebelumnya yang bagus-bagus kita bisa lanjutkan, bisa kita tingkatkan. Yang belum ya kita perbaiki bersama-sama. Jadi itu saja, saya tidak mengomentari terlalu banyak terkait dengan itu karena bukan menjadi kewenangan otoritas. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya.